Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So, before kita mulai update terkait dengan pergerakan pada Bitcoin hari ini, saya pengen inform dulu ke teman-teman bahwa kita nanti akan ada live streaming seperti yang saya janjikan. Pembahasannya adalah pemanfaatan kripto untuk trading. Jadi kita akan bahas dari sisi trading, gimana mindsetnya, logiknya, dan gimana sebenarnya cara kita meminimalisir resiko supaya memastikan account kita juga safe. Karena yang penting itu safety, kita bukan ngomongin soal cuman profit gitu ya. Dan kita akan bahas outlook untuk 2023, terutama dari sisi makroekonomi dan tentu saja untuk market Bitcoin-nya sendiri kita akan coba untuk melihat ya gimana projectile-nya di 2023, dan pastinya di akhir kita akan ada live analysis ini karena biasanya banyak banget yang request koin A, koin B, koin C, terus kita akan doing analysis langsung bersama dengan teman-teman pada saat nanti live streaming. So enjoy teman-teman, sampai ketemu di live streaming nanti malam. Ya ini aku update video juga memang sebenarnya mepet ya, jam 9 kita live streaming terus kita bahas untuk Bitcoin ya, sekaligus untuk announcement lah ya. Jadi quick update aja on Bitcoin, saya ngelihat ada satu possibility yang bisa terjadi. Tentu saja di sini berdasarkan elite wave count, kita ngelihat pertama kan di sini adalah 1, 2, 3, and then 4 dan 5 gitu ya. Kita ngelihat pergerakan ini sebetulnya terdiri atas 5 wave penguatan dan rejection kembali terjadi itu pada Fibo 0,5%, which is also di area yang bisa dikonsider sebagai support level pada pergerakan sebelumnya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kemarin, kenapa kita berasumsi bahwa kenaikan bisa terjadi lebih early? Karena pertama terbentuk yang namanya bullish engulfing, ya, terbentuk bullish engulfing, dan di sini kelihatan istilahnya sempat ada doji juga, dragonfly doji panjang banget ke bawah. Jadi asumsinya adalah pada saat itu kita ngelihat wah ada possibility nih untuk si Bitcoin bisa naik lebih early. Tapi ternyata tampaknya kenaikan itu tidak bisa langsung terrealisasi karena kita ngelihat so far pergerakannya kembali terkoreksi dan mungkin saja pergerakan ini bisa membentuk semacam ABC corrective pattern lagi. Jadi anggapannya teman-teman, kalau misalkan mengacu pada elite wave teori sendiri, memang kalau kita lihat ya untuk wave count pada saat dia lagi zigzag itu kan terdiri atas 3 wave, ada A, B, dan C. Kemudian proses A wave-nya itu biasanya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B wave-nya itu cenderung ABC corrective pattern. Dan kalau kita lihat lagi di sini, is it possible kalau kita mendapati posisinya membentuk semacam ABC corrective pattern? Saya pikir mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Jadi istilahnya di sini adalah A wave, and then going up B wave, dan sekarang kita menuju ke C wave. Jadi anggapannya B wave-nya mungkin aja nih masih lebih di bawah. Jadi agak di luar ekspektasi, istilahnya ya tentu saja sebenarnya kita expect, namanya ekspektasi gitu ya, harga naik langsung, tapi ternyata ya market tidak memberikan peluang itu. Yang kita lihat adalah sebuah perubahan pada pergerakan market, dan kita juga harus bisa adaptasi akan pergerakan atau perubahan tersebut. Dan tentu saja jika demikian maka bisa jadi nih kita sekarang lagi ongoing untuk menuju si wave corrective pattern, dan artinya ini secara keseluruhan adalah ABC sekaligus untuk B wave-nya, mengikuti analisa yang berdasarkan dari Elliott Wave Forecast. Dan selain itu, possible nggak sih kalau misalkan kita ngelihat B wave-nya tuh bisa bahkan lebih rendah lagi daripada wave 3 kita. Nah, itu masih sangat possible guys, karena memang di dalam Elliott Wave Count juga ada yang namanya irregular or expanded flat ABC corrective pattern, dan bentuknya itu seperti ini. Jadi yang tengah ya, kalau kita lihat ini posisi karena istilahnya menguat ya. Kalau menguat kan berarti turun ABC, habis itu dia naik lagi. Kalau di sini karena kita posisinya turun, seandainya dibalik, berarti A wave-nya itu startnya dari dia punya level of support ya. Kita anggapannya di sini. Jadi begitu harga turun, which is di sini ya, sorry guys, di sini ya, teret ya kan, ini A, and then B-nya ternyata irregular atau expanded, jadi slightly lebih jauh, mungkin bisa sampai $14.000, dan baru kemudian istilahnya setelahnya kita ngelihat harganya kembali terpantul menuju ke C wave. Nah, di saat semua orang mungkin berpikir bahwa wah ini ya kayaknya nih udah saatnya Bitcoin udah terkonfirmasi bottom dan lain sebagainya, ternyata once again kita masih bisa mendapati rejection untuk ke wave 5-nya. Nah, itu masih sangat possible terjadi. Jadi banyak banget skenario yang menurut saya saat ini menggantung, terutama karena market juga nggak terlalu volatile. Jadi istilahnya
agak sulit ya kalau kita mau ngomongin soal forecast gitu, karena kelihatannya di sini kita lagi sideways, masih berada di range price yang lebih kurang sama. Dan untuk menguatkan analisa yang tadi, saya punya beberapa pandangan. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini kita udah bahas di beberapa video terakhir, dimana kita ngelihat terbentuk semacam head and shoulders, dan kalau mengukur potensi penurunan berdasarkan headnya, kamu bisa tarik sini ke neckline-nya, dan ternyata levelnya itu adalah di $14.600, more or less di kisaran sekitar 14.700 lah pembulatan gitu ya. Dan ini artinya menguatkan analisa kita untuk yang expanded, karena 14.700 itu udah break dari lowest price selama tahun 2022, yaitu di harga $15.400. Jadi anggapannya 14.700 ya agak di bawah. Nah, itu satu possibility. Nah, gimana kalau misalkan kita ngelihat dia turunnya ternyata nggak sejauh itu? Apakah possible juga? Misalnya contoh, kita cuma ngetes ke lowest price yang ada di 2022, yaitu di 15.400 atau 15.500, more or less di level itu. Masih possible juga untuk terjadi. Karena kalau kita lihat ya, berdasarkan time frame 4 jam, di sini saya bisa katakan ada demand zone yang terbentuk, guys. Jadi kalau saya extend ke samping seperti ini, lebih kurangnya, kau bisa lihat di sini ada demand zone. Ya, kenapa saya katakan level tersebut adalah level of demand? Sebentar lagi akan saya sampaikan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah area resistance yang terbentuk pada pergerakan tanggal 20 November, 24 November, dan pada akhirnya berhasil di break. Kalau misalkan kita bulatin lingkaran atau kita lingkari di area 29 November itu dan kita turun time frame ke 1 jam, kita coba untuk melihat detailnya. Apa sih detail yang bisa kita dapatkan? Pertama, teman-teman perhatikan ya. Harga sebelumnya sempat breakdown juga dan lumayan masif. Itu artinya ada supply yang tersedia di sini, dan supply tersebut istilahnya teman-teman bisa bayangin ya, anggapannya ada orang yang nge-sell banyak banget, nggak cuma sekali ya, nggak cuma 2 kali, tapi berkali-kali begitu di range price ini, sehingga karena tidak adanya permintaan lagi atau tidak adanya order beli lagi, terjadi ketidakseimbangan terhadap supply dan demand. Supply-nya lebih banyak dibandingkan dengan demand-nya, menyebabkan harga akhirnya turun dan terdiskount. Sampai akhirnya di satu titik, oh ternyata ada yang mau beli nih di level kisaran $16.100. Sehingga harganya berhasil naik lagi dan reclaim area resistance ini untuk menjadi area support. Jadi istilahnya resistance become support. Setelah harga tersupport pada level tersebut, kita juga bisa lihat exponential moving average terjadi yang namanya bull cross, sehingga bisa dibilang dari sini transisi dari bearish menjadi cenderung ke arah bullish, dan retest terhadap exponential moving average yang periode lebih besar, kita lihat dia mampu bertahan di level tersebut. Dan di saat yang bersamaan, setelah harga mendapatkan reaksi dari supply zone yang tersedia di sini, itu kan berarti ada selling order yang tereksekusi. Tapi kemudian setelah candle merah ini, yang terjadi adalah harga naik sangat impulsif. Berarti ibaratnya demand yang tersedia di sini itu lebih masif dibandingkan dengan supply yang ada pada kisaran range price di $16.500 itu. Jadi anggapannya kalau teman-teman melihat dengan posisi yang terjadi pada si Bitcoin ini, anggapannya ini adalah titik di mana orang bersedia untuk beli, walaupun harganya lebih tinggi daripada harga di sini ataupun di sini. Tapi ada banyak sekali order yang tersedia di sana, mereka siap beli, mereka mau beli, dan menyebabkan harga Bitcoin akhirnya naik masif sampai ke level tertinggi yang baru. Dan kalau kita geser, resistance sebelumnya sekarang berubah menjadi support. Jadi memang ini adalah sebuah indikasi yang bisa dikatakan sebagai satu buah potensi level major ya untuk si Bitcoin sendiri, dan itu adalah di kisaran level $16.400. Nah, kalau misalnya mengacu pada analisa Elliott Wave ya, kita bisa lihat di sini untuk proses B wave itu kan biasanya dalam bentuk ABC corrective pattern. Nah, kita bisa menjabarkan, mendetailkan. Anggapannya di sini adalah A wave-nya, and then di sini possible untuk B wave-nya, dan sekarang menuju ke C wave-nya. A wave terdiri dari 5 wave count ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini wave 1 2 3 and then 4 dan 5, kemudian A, B dan C possible. Jadi kayak A B C ya, koreksi selesai, habis itu kita sekarang ongoing menuju C wave. Nah, C wave itu biasanya kalau berdasarkan yang zigzag itu
5 wave teman-teman. Jadi ada penurunan yang lebih panjang, lebih agresif nih ke arah yang istilahnya cenderung lebih rendah gitu ya. Kalau kita lihat pada running flat, pada expanded flat, kemudian pada regular flat ataupun pada zigzag, rata-rata semua si wave itu cenderung membentuk 5 wave correction. Jadi anggapannya kalau misalnya kita lihat di sini, sekarang gimana nih proyeksinya? Oh, mungkin baru satu wave ya. Kita lihat di sini mungkin baru satu wave, wave 2, and then sekarang ongoing menuju wave 3, 4, dan 5. Nah, berarti ada possibility kan kita bisa ngelihat dia break bahkan dari demand zone-nya saat ini. Dan itu yang sebetulnya perlu kita waspadai untuk saat ini. Walaupun sebenarnya saya melihat ya, ada possibility loh untuk si Bitcoin itu bisa bertahan di range ini. Sebab siapapun yang beli di level ini, itu kan bisa banget dong ke-trigger lagi untuk buy lagi di harga yang sama. Anggapannya kalau bagi dia, ini kalau bagi saya, seandainya saya tradingkan ini, let's say saya long sebelumnya di range price ya entah di berapa, and then harga kembali ke level tersebut. Ini kan anggapannya teman-teman, kalau harga bisa naik impulsif masif seperti ini kan berarti ada yang beli dong. Siapa yang beli ya possibility-nya big fun, whales, karena mereka yang punya uang yang bisa menggoyangkan market. Nah, ketika saya pernah beli di sini, saya pernah mendapatkan profit. Misalkan logika saya nih sebagai whales, harusnya ketika harga kembali ke level yang sama, saya punya kesempatan untuk beli lagi ibaratnya. Dan risk reward-nya juga istilahnya bahkan ya cukup oke gitu loh. Karena kalau misalnya harga break dari demand zone atau break dari lowest price di sini, ya mungkin anggapannya ya resikoku agak sedikit lebih besar, tapi that's okay karena sebelumnya sudah profit. Itu kalau bagi whales-nya. Tapi di sini saya bukan ngajak teman-teman untuk buyback ya. Kita cuman berharap terlebih dahulu whales-nya kepikiran kayak gitu. Kalau whales-nya kepikiran, oke lah, ini harga terakhir gue beli lumayan murah, terus kayaknya agak turunan dikit deh ya supaya risk reward rasionya jauh lebih baik lagi. Anggapannya kalau dia beli di sini resiko dia di lowest price terakhir ya kecil banget, cuman 16.300 ke 16.200, $150 lebih kurang. Oke banget dong untuk potensi target profit di sekitaran 16.000 sampai 17.000. Saya dapat risk reward ratio 1:4, which is very nice, very good buat dia manfaatkan. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah si whales ini tertarik untuk beli di level yang sama? Kalau misalnya dia tertarik, jadilah sebuah chart pattern yang dikenal dengan istilah double bottom. Nah, pada saat harga terreverse, kemudian kamu bisa lihat di sini mungkin udah mulai terlihat indikasinya dia pullback, create yang namanya higher low. Nah, ini sebenarnya situasi atau area di mana kita bisa manfaatkan sebagai retail. Kita nggak bisa dapetin bener-bener di bawah banget. Kalaupun kita beli dan ternyata betul harganya terpantul, itu artinya teman-teman kebetulan karena si whales atau big fund juga serok di area yang sama. Tapi kalau misalkan kita di sini istilahnya mau meningkatkan probabilitasnya, alangkah lebih baik kita menunggu hingga ada konfirmasi itu. Anggapannya biarkan dulu whales-nya make a move, after dia make a move, kita dapat idea, wah ini dia nih ya. Kita ada kesempatan nih untuk manfaatin karena di demand-nya ada reaksi, berarti para pemain besar udah lagi pada beli. Begitu pullback, begitu korektif, saya akan cari opportunity untuk masuk juga ikut dari si pergerakan mereka. Nah, dengan demikian ya bisa aja istilahnya ABC-nya cuma sebatas ABC flat, and then yang nggak terlalu flat sih ya, karena the first one so impulsif ya. Mungkin di sini jadinya running flat gitu loh untuk si wave-nya, baru kemudian dia naik ya. Itu mungkin ya satu possibility lah ya. Terlepas dari situasi itu, kita tetap harus melihat bahwa overall resiko kita adalah si head and shoulders ini. Jadi menurut pandangan saya, potensi atau peluang untuk Bitcoin-nya turun itu masih lumayan tinggi, sehingga kita perlu waspada dan nggak perlu buru-buru untuk ambil long position kalau teman-teman yang berencana untuk tradingkan. Jadi dari saya mungkin update-nya seperti itu. Semoga kira-kira video ini bisa memberikan manfaat dan pandangan yang baru buat teman-teman, mungkin sebagai referensi dalam proses analisis. Selebihnya untuk market outlook dan juga live analysis daripada koin-koin kita akan bahas pada pertemuan live streaming nanti malam. Thank you so much everyone yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada update nanti malam. Cheers guys, God bless everyone, bye bye.